Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SH semua. Semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana wahyu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kejadian apa saja yang dilalui Rasulullah saat menerima wahyu tersebut. Sebelum kita mulai membahas pembelajaran kita kali ini, teman-teman semua bisa ikut membantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk di-share video ini agar lebih banyak lagi teman kita yang ikut belajar bersama. Semoga Allah meridhoi semua amalan baik yang kita kerjakan. Mari kita sedikit ulas tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari kecil hingga diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekkah. Saat itu bertepatan dengan peristiwa penyerangan pasukan gajah untuk merobohkan Ka'bah. Oleh karena itu, tahun tersebut dikenal sebagai Tahun Gajah. Nabi Muhammad besar sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh ibunya yang mulia, yang mempunyai nama Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Namun, tak berselang lama setelah 2 tahun bersama, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakeknya yang telah membesarkannya. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Bersama dengan Abu Thalib, Nabi Muhammad banyak belajar tentang menggembala dan berdagang. Hingga akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah selaku salah satu pedagang terbesar saat itu. Seperti kita ketahui bersama, Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi saat berusia 40 tahun. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau adalah seorang pria yang sering merenung dan berpikiran kontemplasi atau olah spiritual. Memikirkan fenomena alam dan lingkungannya di tempat yang jauh dari keramaian. Beliau berdoa kepada Allah agar menemukan sesuatu yang mencerahkan dirinya dan kaumnya. Nabi Muhammad sangat prihatin akan keruntuhan moral yang sangat mengkhawatirkan di Mekkah. Kebiasaan ini terus berlanjut setelah beliau menikah. Bahkan pada bulan Ramadan, hal itu lebih ditingkatkannya lagi, disertai dengan membagikan makanan dan sedekah kepada fakir miskin yang membutuhkan. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan, tahun 610 Masehi, di sudut Gua Hiro, beliau dikejutkan oleh turunnya wahyu yang pertama kali dari Allah. Sebagaimana hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, dia berkata, awal mula wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang benar. Ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan mimpi yang benar seterang cahaya pagi. Kemudian beliau senang berkholwat. Beliau berkholwat di Gua Hiro untuk beribadah selama beberapa malam sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Rasulullah SAW membawa perbekalan makanan untuk berkholwat. Lalu beliau pulang menemui Khadijah untuk mengambil perbekalan lagi. Sehingga ketika berada di dalam Gua Hiro, beliau tiba-tiba mendapatkan wahyu. Beliau didatangi malaikat yang mengatakan, bacalah. Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah SAW. Lalu malaikat itu memelukku keras-keras sehingga nafasku terasa sangat sesak. Namun kemudian dia melepaskanku. Lalu dia katakan lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Dia memelukku lagi kedua kalinya dengan keras sehingga nafasku terasa sesak. Lalu dia melepaskanku. Kemudian dia katakan lagi, bacalah. Aku tidak bisa membaca. Dia memelukku lagi ketiga kalinya dengan keras sehingga nafasku terasa sesak. Lalu dia melepaskanku. Kemudian dia berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3. Kemudian Rasulullah SAW pulang membawa wahyu dengan hati yang penuh ketakutan. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Kata beliau, selimutilah aku. Maka keluarga Nabi SAW menyelimuti beliau sehingga rasa takut beliau hilang. Beliau menceritakan kepada Khadijah peristiwa yang telah beliau alami. Kata beliau, aku takut akan terjadi sesuatu pada diriku. Khadijah menjawab, demi Allah, tidak akan ada terjadi apa-apa. Allah tidak akan membuatmu hina.
karena engkau selalu menyambung sanak saudara, menolong fakir miskin, menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Khadijah mengajak Nabi SAW pergi untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Waraqah adalah orang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah dan pernah menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Ketika itu Waraqah sudah tua dan buta. Kata Khadijah, "Hai sepupuku, dengarlah kata sepupumu Muhammad ini." Waraqah bertanya kepada Nabi SAW, "Hai sepupuku, apa yang kau alami?" Rasulullah SAW menuturkan kepada Waraqah apa yang telah beliau alami. Lalu Waraqah mengatakan kepada beliau, "Dia itu An-Nus atau Jibril yang juga telah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa. Betapa seandainya aku masih muda dan masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tidak ada laki-laki yang menyampaikan wahyu seperti yang kau bawa ini melainkan akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup ketika nanti kau diusir, niscaya aku akan membelamu dengan segenap kemampuanku." Tidak lama kemudian Waraqah wafat dan wahyu pun tidak turun dalam beberapa waktu. Hadis riwayat Bukhari. Ada pula hadis yang menjelaskan tentang kejadian ketika wahyu tidak turun untuk beberapa waktu. Berikut hadisnya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an mengenai terhentinya wahyu untuk sementara waktu. Jabir menuturkan hadis Nabi SAW, "Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Kemudian aku mendongakkan kepalaku ke atas. Tiba-tiba ada malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira, duduk di atas kursi antara langit dan bumi, sehingga aku merasa takut lalu aku pulang. Kemudian aku katakan kepada keluargaku, 'Selimutilah aku, selimutilah aku.' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat berikut, yang artinya, 'Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikanlah peringatan. Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, dan segala yang keji tinggalkanlah." Al-Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-5. Setelah itu wahyu sering turun silih berganti. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Pada wahyu yang kedua inilah di usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, utusan Tuhan untuk membenahi tatanan umat manusia secara keseluruhan. Dalam hadis lainnya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Al-Harith bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana sampainya wahyu kepada Anda?" Rasulullah SAW menjawab, "Kadang-kadang wahyu diturunkan kepadaku seperti bunyi lonceng, dan inilah yang aku rasakan paling berat. Kemudian bunyi lonceng tersebut menghilang setelah aku menghafal wahyu yang diturunkan itu. Kadang-kadang malaikat mendatangiku dengan berwujud seorang laki-laki. Lalu dia menyampaikan wahyu kepadaku. Kemudian aku menghafal apa yang disampaikannya." Kata Aisyah radhiyallahu an, "Saya pernah melihat Rasulullah SAW ketika beliau sedang menerima wahyu pada hari yang sangat dingin. Keringat beliau bertetesan dari dahi beliau seusai menerima wahyu." Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan ungkapan seperti suara lonceng ialah seperti bunyi lonceng besi yang gemerincing terdengar terus-menerus. Bunyi yang bukan perkataan yang tersusun dari huruf-huruf. Wahyu yang melalui bentuk seperti ini, menurut pendapat yang paling kuat, menunjukkan hadirnya malaikat. Dan kehadiran malaikat yang menyampaikan wahyu semacam inilah yang paling berat dirasakan Nabi dibandingkan kehadirannya dalam bentuk lain sebagai seorang pria. Dari hadis-hadis yang telah kita baca bersama tadi, kita bisa mengetahui dan sedikit membayangkan bagaimana keadaan Nabi saat menerima wahyu. Dan bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu tidak semudah yang kita bayangkan. Beliau harus menahan rasa takut yang begitu sangat. Sekian video kali ini teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.